Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Paramita dengan NPM 23121290007P. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah bab 10 mengenai manajemen utang dan investasi daerah. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama ada manajemen utang daerah, kemudian obligasi daerah, kemudian manajemen investasi daerah, kemudian investasi aset keuangan, resiko investasi, dan prinsip manajemen investasi daerah. Nah, manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelolaan uang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya terendah dan menggunakan pinjaman secara efisien dan efektif. Adapun jenis-jenis dan manfaat dari utang daerah, jenis-jenisnya itu terdapat utang jangka pendek, kemudian utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Nah, untuk manfaatnya itu terdapat yang pertama itu memperbaiki struktur neraca, kemudian kedua memperbaiki struktur fiskal, ketiga membiayai investasi, keempat membangun prasarana publik, dan kelima meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, risiko dari utang itu terdapat 4. Yang pertama, utang yang terlalu besar dapat melemahkan struktur fiskal. Kedua, kegagalan membayar utang. Ketiga, kredit macet. Dan keempat, penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang. Nah, adapun prinsip dari manajemen utang yaitu yang pertama prinsip efisiensi dan efektivitas, kemudian kedua prinsip kehati-hatian, ketiga diversifikasi, keempat transparansi dan akuntabilitas, kelima bebas ikatan, keenam menjamin kesinambungan fiskal, keenam mekanisme APBD, dan ketujuh menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, selain prinsip terdapat juga sumber utang daerah. Sumber utang daerah itu utang jangka panjang bersumber dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang jangka pendek itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan dalam negeri. Obligasi daerah, sukuk obligasi syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 32, sukuk obligasi syariah didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil serta membayar kembali obligasi saat jatuh tempo. Adapun jenis-jenis dari obligasi syariah. Yang pertama, obligasi mudharabah, yaitu obligasi yang dikeluarkan dengan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang dalam hal ini pihak investor menyediakan modal, sedangkan pihak emiten mengelola dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Kemudian yang kedua yaitu obligasi musyarakah. Obligasi ini dikeluarkan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ketiga, obligasi ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Keempat, obligasi selam, yaitu kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
Kemudian kelima, obligasi nah, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan pembuat. Kemudian ada manajemen investasi daerah dan manajemen investasi daerah. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di mana yang akan datang. Terdapat 3 tujuan utama investasi daerah, yaitu untuk memperoleh keuntungan investasi. Kedua, keamanan aset daerah. Ketiga, untuk optimalisasi manajemen kas dan manajemen likuiditas keuangan. Pada dasarnya, investasi daerah bersifat luas yang meliputi 1. Investasi aset keuangan meliputi deposito, saham, obligasi, sukuk, reksadana, dan surat berharga. 2. Investasi aset non-keuangan. Aset berwujud dalam bentuk aset tetap seperti tanah, bangunan, jalan, jembatan, infrastruktur, dan lain-lain. Aset tidak terwujud itu seperti sumber daya manusia, database, dan sistem informasi. Investasi aset keuangan. Investasi aset keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Berdasarkan jangka waktunya yang terdiri atas investasi jangka pendek atau investasi kurang dari 1 tahun. Kemudian investasi jangka panjang, yaitu investasi lebih dari 1 tahun. Kedua, berdasarkan sifat kepemilikannya yang terdiri atas investasi permanen dan investasi tidak permanen. Kemudian ada risiko dari investasi dan risiko manajemen investasi daerah. Risiko investasi terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko reinvestasi. Prinsip manajemen investasi daerah. Yang pertama, legalitas, kedua, keamanan, ketiga, likuiditas, keempat, keuntungan, dan kelima, kesesuaian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan atau materi saya sampaikan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.